Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk untuk materi nasionalisme. Nah, hari ini kita bahas tentang nasionalisme. Ya, kita mulai dulu dari pengertian ya. Jadi kita sudah sering mendengar kata nasionalisme ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah menjadi bahasa yang umum yang sering kita dengar, tapi mungkin banyak dari kita yang belum tahu apa arti nasionalisme. Nah, dari segi pengertian di sini bisa kita lihat ya. Nasionalisme di kata kuning berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Sementara di garis hijau ada asal dari kata isme ya, yaitu cinta. Jadi nasionalisme itu bisa dikatakan sebagai cinta bangsa secara bahasa. Nah, secara istilah nasionalisme ini bisa diartikan sebagai sikap dan tindakan cinta kepada bangsa dan negara ya terhadap identitas nasional. Nah, jadi sikap dan cinta kepada bangsanya itu pada aspek identitas nasional. Nah, bukan pada aspek-aspek yang lain ya. Jadi seperti itu eh, pemaknaan dari nasionalisme ya. Cinta bangsa, cinta negara, tapi pada aspek identitas nasional, bukan pada aspek yang lain. Nah, makanya di sini harus kita batasi bahwasanya cintanya ya, cinta kepada bangsa, tapi pada aspek identitas. Sampai di sini paham dulu dari pengertian? Ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada, sekarang kita mau mencari tahu syarat untuk bisa dikatakan sebuah konsep nasionalisme. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya syarat nasionalisme. Nasionalisme mengandung unsur identitas nasional. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Apa-apa aja yang dikatakan sebagai unsur atau identitas nasional? Yang pertama ada bendera merah putih, ya. Jadi identitas nasional tadi yang ini itu aspek yang pertamanya adalah bendera. Yang kedua itu ada lagu Indonesia Raya, ya. Jadi yang pertama bendera, yang kedua lagu Indonesia Raya. Yang ketiga ada budaya daerah. Nah, budaya daerah ini kan beragam. Ya, sangat banyak budaya daerah yang ada di Indonesia. Nah, misalkan disinggung nanti di soal tentang ada tradisi ya. Tingkatkan produksinya. Jadi budaya daerah ini sangat banyak ya. Misalkan di Bali ada tradisi ngaben ya. Di Sulawesi atau di Toraja ada tradisi mak nene ya, mayat berjalan. Kalau di daerah Betawi ada berbagai tradisi-tradisi yang kita lihat kayak tradisi abang dan none ya, pemilihan apa namanya abang none. Habis itu ada tradisi-tradisi di daerah Jawa Tengah ada sekaten ya. Dan di Aceh juga ada tradisi banyak ya, termasuk tradisi Maulid dan sebagainya. Itu adalah budaya-budaya daerah. Nah, oleh karena itu tradisi-tradisi ini bisa dikategorikan sebagai budaya daerah. Nah, selanjutnya ada burung Garuda. Burung Garuda ini menjadi simbol negara Indonesia ya. Logo dari negara Indonesia atau simbol dari negara Indonesia. Nah, burung Garuda ini menjadi syarat atau unsur identitas nasional. Nah, burung Garuda. Ini burung Garuda kalau kita lihat ya di pajangan-pajangan, di kantor-kantor, di sekolah itu ada burung Garuda yang di dadanya nanti terdapat sila-sila Pancasila. Karena memang burung Garuda sudah menjadi simbol negara Indonesia. Yang di kakinya nanti ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi unsur identitas nasional. Sebenarnya juga identitas nasional itu memuat tentang Pancasila, Undang-Undang, NKRI, atau wawasan Nusantara.
atau yang sering disebut juga dengan pilar-pilar kebangsaan. Ya. Jadi ini adalah unsur nasionalisme. Yang pertama ada bendera. Jadi nanti jika disinggung tentang bendera merah putih, maka itu adalah identitas nasional. Yang kedua ada lagu Indonesia Raya, ya. Yang ketiga ada budaya daerah, yang keempat ada burung Garuda, yang kelima ada Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir ada Pancasila, UUD, NKRI, dan wawasan Nusantara. Jadi ini adalah aspek yang terkandung dalam unsur-unsur identitas nasional. Jadi nasionalisme hanya terkait pada ini. Jika soal membahas yang lain, maka itu tidak menjadi unsur nasionalisme. Selama ini kan kita mengetahui nasionalisme itu cinta tanah air, ya. Padahal aspeknya tidak seperti itu. Aspeknya hanya pada ke berapa ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Keenam elemen ini yang menjadi unsur identitas nasional sehingga dapat dikatakan sebagai nasionalisme. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Oke, sekarang kita lanjut sejarah nasionalisme di Indonesia. Ya, nasionalisme di Indonesia tuh sudah mulai muncul setelah tahun 1908. Karena pada tahun ini banyak pergerakan-pergerakan nasional ataupun gerakan-gerakan yang mengubah konsep perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dulunya dari tradisional menjadi modern. Itu mulai muncul di tahun 1908 karena adanya nasionalisme. Yang pertama, kenapa nasionalisme di Indonesia muncul? Yang pertama, karena penjajahan tidak kunjung usai. Jadi penjajahan yang dilakukan oleh Belanda setelah hampir berabad-abad, ya, bukan hampir berabad-abad, hampir 3,5 abad, itu membuat orang-orang Indonesia terpaksa atau ya memunculkan jiwa nasionalismenya. Nah, karena mereka berpikir bahwasanya tidak mungkin penjajahan terus terjadi dalam waktu yang lama. Maka faktor pertama yang muncul ya atau munculnya nasionalisme itu karena penjajahan yang tak kunjung usai. Yang kedua, itu ada kemenangan Jepang pada Perang Asia Pasifik. Jadi di tahun 1908 itu Jepang sebagai negara kecil, negara yang tidak dianggap ya, negara Asia yang terkenal dengan negara terjajah, itu bisa menang atas sebuah negara dikdaya yang bernama Rusia. Ya. Jadi pada masa ini Jepang menang melawan Rusia ya atau Uni Soviet dulu ya namanya. Oke. Itu menang dengan apa namanya kejutan yang luar biasa karena Jepang ini salah satu negara yang kecil sementara mereka bisa menang melawan Rusia. Ini membangkitkan semangat orang-orang Indonesia yang notabene-nya Indonesia negara besar tapi kok nggak bisa menang lawan Belanda yang negaranya kecil. Nah, itu. Yang ketiga ada Sumpah Pemuda. Ya, karena adanya Sumpah Pemuda memunculkan jiwa nasionalisme. Sumpah Pemuda ada 3 ya poin-poinnya. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bangsa Indonesia. Ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1908. Selanjutnya ada Pan-Islamisme, gerakan-gerakan negara Islam untuk menguatkan berbagai negara-negara Islam. Habis itu ada ideologi-ideologi liberal, ideologi kebebasan ya. Jadi di Amerika itu mulai muncul yang namanya ideologi-ideologi liberal, di mana ideologi liberal ini menjadi penyemangat bagi orang-orang Indonesia untuk bisa merdeka. Karena liberal ini adalah konsep bebas, hidup sebebas-bebasnya. Sementara liberal ini bertentangan dengan konsep penjajahan. Penjajahan kan nggak bebas, semuanya dikekang, semuanya dijajah. Makanya ideologi liberal ini menjadi penyemangat bagi bangsa Indonesia karena ideologi ini mulai masuk ke Indonesia yang mana ideologi ini mengandung arti bebas. Sementara penjajahan itu tidak bebas, maka bertentangan dengan ideologi liberal. Komunisme. Komunisme erat kaitannya dengan kesetaraan. Ya, dalam komunisme seseorang dianggap setara. Semuanya setara termasuk Tuhan. Nah, dalam konsep penjajahan itu tidak setara kan? Yang menjajah di atas yang terjajah. Maka ini tertentang oleh konsep komunisme yang menganggap semua manusia itu sama.
Ya, itu dia. Jadi akhirnya apa? Masyarakat Nusantara terpacu untuk mengisi kekompakan atas nama Indonesia bukan karena kepentingan lain untuk bisa merdeka. Maka karena berbagai poin-poin ini munculnya semangat nasionalisme. Oke, baik sekarang kita lanjutkan ke prinsip nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme itu mempunyai prinsip kesatuan. Hmm. Apa maksud kesatuan? Dalam artian, nasionalisme ini punya prinsip yang namanya satu dalam sistem kenegaraan. Indonesia negara kesatuan. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya satu. Ya, benderanya tetap merah putih. Ya, presidennya satu. Undang-undangnya satu. Ya, sistem ketatanegaraannya juga satu di bawah undang-undang dan Pancasila. Jadi itu maksud dari negara kesatuan. Kenapa? Karena Indonesia semuanya satu. Ya, dari Sabang sampai Merauke sama, nggak ada yang beda. Yang beda apa? Budayanya saja. Tapi dalam sistem kenegaraan kita sama. Yang kedua, ada prinsip kebebasan. Ya, nasionalisme itu menganut prinsip kebebasan. Dalam artian kita bebas dalam hal yang diizinkan oleh negara. Oke, negara membebaskan kita banyak hal. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Itu kita dibebaskan. Yang kedua, kita juga dibebaskan untuk memeluk agama yang kita inginkan. Ya, kita bebas memilih pekerjaan asal sesuai dengan undang-undang. Ya, kita bebas untuk hidup dan ini diatur dalam hak asasi manusia tentang kebebasan-kebebasan yang diberikan kepada warga negara. Yang keempat, ya, ada kesamaan. Ya, ada kesamaan. Apa itu kesamaan? Mari kita lihat. Nah, kesamaan di sini adalah kesamaan hak dan kewajiban di mata hukum. Ya, jadi masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum. Ya, hak dan kewajiban yang sama. Semua orang sama dalam berbagai hal. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya tadi kesamaan ya. Hak dan kewajiban di mata hukum. Kita sebagai warga negara kaya miskin ya, perbedaan ras, agama semuanya sama di mata hukum. Ya, walaupun pada penerapannya ada hal yang melenceng, tapi kita di sini berbicara secara teori. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada unsur kepribadian. Kepribadian ini berhubungan dengan identitas, asal-usul bangsa yang sesuai dengan sejarah dan kebudayaan. Dan yang terakhir ada demokrasi. Ya, demokrasi ini apa? Demokrasi ini melibatkan rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan. Jadi sistem kita demokrasi, nasionalisme kita demokrasi di mana melibatkan rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara, termasuk pemilihan presiden yang baru kita laksanakan kemarin, pemilihan legislatif, ya, bahkan aspirasi-aspirasi yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat itu diambil dari kepentingan masyarakat, sehingga bisa diwujudkan oleh pemerintah. Oke, ini ada bentuk-bentuk nasionalisme ya, ada nasionalisme kewarganegaraan, ada nasionalisme etnis, nasionalisme romantik, budaya, kenegaraan, agama. Nanti ini saya tambahkan pengertian-pengertiannya ya. Karena ini cukup saya kasih pengertian aja nanti biar waktunya tidak terlalu lama, biar kita sempat bahas soal, biar nanti kita bisa masuk ke contoh soal.